Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Komaria dari SMK Negeri Rengel, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tuban. Hari ini saya akan melaksanakan percakapan pra-observasi bersama dengan Bu Rina Faridatus, guru matematika di SMK Negeri Rengel. Baik Bu Rina, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Putri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi untuk mengetahui persiapan awal proses pembelajaran yang nanti akan disupervisi. Adapun tujuan dilakukannya pra-observasi ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas nanti. Dan kenapa hari ini kita melakukan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum Bu Rina nanti melakukan proses pembelajaran di kelas. Agar lebih siap dan tentunya bisa melaksanakan proses pembelajaran yang maksimal bagi peserta didik. Nah, baik, untuk pertanyaan yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Rina capai di proses pembelajaran di kelas nantinya? Karena observasi yang akan dilaksanakan nanti adalah di kelas 12, materi yang akan diambil untuk pembelajaran observasi nanti adalah materi tentang peluang suatu kejadian. Nah, untuk observasi subbahasanya adalah peluang kejadian yang saling tidak lepas dan peluang kejadian yang saling lepas. Jadi tujuannya adalah diharapkan peserta didik itu mampu untuk memahami peluang kejadian saling lepas dan saling tidak lepas dengan penuh rasa ingin tahu. Kemudian dengan melalui proses diskusi, diharapkan siswa itu bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Baik Bu Rina, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan area pengembangan? Nah, area pengembangan apa yang ingin Bu Rina capai? Area pengembangan yang ingin dicapai nanti adalah di pengembangan disiplin positif. Kenapa? Karena disiplin positif itu sangat mempengaruhi proses jalannya pembelajaran berjalan dengan baik sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. Baik, terima kasih Bu Rina. Saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas, seperti strategi pembelajaran, kemudian ada model pembelajaran, dan metode pembelajaran yang ingin Bu Rina gunakan untuk proses pembelajaran? Pembelajaran nanti akan dilaksanakan menggunakan model pembelajaran PBL, Program Based Learning, di mana siswa nanti diberikan masalah yang akan diselesaikan melalui proses diskusi. Kemudian untuk medianya akan digunakan Google Form untuk mengisi assessment formatif, dan nanti di awal ada quizzes untuk assessment diagnostiknya. Baik, sepertinya sangat menarik ya. Untuk yang berikutnya, pertanyaan berikutnya, berarti media pembelajaran yang ingin Bu Rina gunakan salah satunya adalah quizzes. Quizzes. Ya. Oke, baik. Untuk berikutnya, hari, kemudian jam berapa, dan di kelas apa proses pembelajaran tersebut akan dilaksanakan? Nah, pembelajaran akan dilaksanakan di kelas 12 TP2 pada hari Rabu 11 September 2024, jam terakhir, jam ke-10 ke-11. Luar biasa sekali jam terakhir ya, Bu. Ya. Oke, baik. Baik Bu Rina, berarti nanti di hari Rabu tanggal 11 September 2024 ini di jam terakhir jam 10.11 di kelas 12 TP, saya akan melakukan observasi di kelasnya Bu Rina. Kemudian untuk melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas. Nah, kita akan melaksanakan juga kegiatan percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri, apa yang sudah Bu Rina dapatkan dari hasil percakapan pra-observasi ini? Dari hasil percakapan pra-observasi hari ini, kita mencoba menggali
apa nanti yang akan dilaksanakan ketika pembelajaran. Ya. Putri juga sudah menanyakan media yang digunakan, metode apa yang digunakan, kemudian area pengembangannya di mana, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa, sehingga diharapkan nanti ketika waktu observasi pembelajaran bisa berjalan dengan maksimal dan lancar. Baik. Sehingga tujuan pembelajarannya bisa dicapai. Sekian percakapan pra-observasi dengan Bu Rina kali ini, dan nanti kita akan bertemu di supervisi kelas. Baik, terima kasih Bu Rina atas waktunya, dan demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Nana? Baik. Masih semangat belajar? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Reza, silakan dipimpin berdoa. Jaga, warga, jaga, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Doa selesai. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada banyak. Tiga. Beri absen dulu ya. 12 TP. Alan Andriansa, Alino Valino, Amin Zainal, Andika Dwi, Bayu Kurniawan, Herlingga Adi, Raihan Febri, Mahfud Wahyu, Maulana, Abdullah, Erik Arfian, Arifin, Rangga Maisa, Bagus Mahendra, Fahru Rosi, sakit. Farid Hilman, sakit. Kansa Nala, Nur Faisin, Fadil Mustafa, Nanda Karafi, Nino Tri, Koiman, Rahmat Andrean, Rahmat Rifai, Reza Febrian, Rifki Ramadhani, Rizky Aufar, Rian Saputra, Sahrul Gunawan, Steven Ardiansa, Teguh Prastyo, Ubaidullah, Yoga Firdaus. Ya, silakan disiapkan buku dan alat tulisnya. Sebelum pembelajaran kita mulai, Bu Rina akan mengingatkan dulu kesepakatan kelas yang pernah kita buat di awal pembelajaran. Masih ingat? Silakan dibuka bukunya, catatannya di halaman pertama. Dulu kan sudah pernah kalian catat di halaman pertama. Apa kesepakatan kelas kita yang pertama? Ya. Kemudian yang kedua, menghargai. Kemudian, ya. Selanjutnya, ya. Terakhir, ada lagi? Disiplin. Oke. Dari kesepakatan-kesepakatan yang sudah kita lakukan sebelumnya, apakah kalian mengalami kesulitan untuk menerapkan kesepakatan-kesepakatan kelas kita? Tidak. Bagaimana selama ini pembelajaran kita berjalan? Apakah kesepakatan kita juga sudah berjalan dengan baik? Alhamdulillah. Ada yang perlu diperbaiki atau ditambahkan dari kesepakatan kelas kita? Tidak perlu. Tapi karena hari ini spesial, jadi Bu Rina ingin menambahkan satu, karena kalian semua kan hari ini bawa HP, ya dah. Nah, kita buat satu kesepakatan lagi tentang HP kalian. Kira-kira kesepakatannya apa? Ya. Ada yang tidak setuju? Tidak. Jadi HP hanya digunakan nanti ketika dibutuhkan. Jadi ketika pembelajaran kita nanti belum perlu menggunakan HP, HP-nya harap disimpan terlebih dahulu. Ada yang mau disampaikan? Tidak. Wes, kita cek fokus dulu ya.
Nah, karena sudah siang, ini panas sekali, kita cek fokus pakai permainan sederhana ya. Ketika nanti Bu Rina bilang gajah, gajah itu besar atau kecil? Besar. Tapi tangan kalian silakan menunjukkan kecil. Kemudian kalau semut, semut itu kecil atau besar? Kecil. Tapi nanti tangan kalian menunjukkan besar. Kalau ular, panjang. Tapi tangannya menunjukkan pendek. Kalau cacing, pendek. Tapi tangannya menunjukkan panjang. Kita coba ya. Kita mulai. Yang tidak fokus dapat hukuman apa? Yang tidak fokus berarti nanti ada sanksinya ya. Oke, kita cek apakah sudah fokus hari ini. Gajah. Nah, wis ada yang tidak fokus. Ulangi. Ulangi. 1, 2, 3. Gajah. Semut. Cacing. Pendek. Kemudian ular. Semut. Ular. Ya. Ulangi sekali lagi. Fokus. Gajah. Semut. Ular. Cacing. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Sudah cukup? Cukup. Apa kan sah? Ada yang mau disampaikan kan sah? Oh, Bayu salah. Oke. Bayu salah tadi. Tadi sesuai kesepakatan Bayu. Sebutkan kata-kata motivasi untuk pagi untuk siang ini Bayu. Ayo silakan Bayu, satu kata motivasi untuk siang yang panas ini Bayu. Tetap semangat Bu. Tetap semangat, oke. Walaupun panas kita tetap semangat untuk belajar ya. Selanjutnya kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Masih ingat sebelumnya kita sudah belajar apa saja? Peluang, oke. Kaidah pencacahan, permutasi, faktorial, kombinasi, peluang, betul. Nah, ya terima kasih atas jawabannya. Kenapa kita kok harus mempelajari peluang? Karena biar bisa. Karena biar bisa. Jadi peluang itu kalau dalam kehidupan sehari-hari digunakan untuk apa? Mencari sesuatu Bu. Mencari sesuatu. Jadi kita itu mencari sesuatu, bukan mencari sesuatu. Jadi kalau kita itu bisa teori peluang, kita bisa ilmu peluang, kita bisa memperkirakan suatu kejadian itu nantinya akan bagaimana. Nah, kemudian peluang ini banyak sekali penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di bidang astronomi, kemudian di bidang kesehatan, kemudian juga di bidang ekonomi, khususnya di produksi. Itu banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan peluang. Lalu di jurusan kalian di pengelasan, kira-kira ada enggak sih hubungan antara peluang dengan pengelasan? Ada. Nah, apa kira-kira? Ngelas. Nah, jadi kalau kita itu kembali lagi ya, kalau kita tahu ilmu peluang, nah kalian ngelas itu kan pasti ada cacatnya, ada resiko cacatnya ya. Nah, nanti bisa diperkirakan berapa peluang kalian ngelas itu hasilnya kuat dan baik, tidak tembus ya. Nah, nanti akan kita pelajari. Kemudian berikutnya kita akan mempelajari bagian selanjutnya dari peluang, yaitu kalau yang selama ini kita pelajari kan peluangnya kejadiannya baru satu. Nah, lalu bagaimana untuk mempelajari atau mencari peluang kalau kejadiannya lebih dari satu? Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama diharapkan itu kalian mampu untuk memahami peluang kejadian saling tidak lepas.
Yang kedua adalah kalian mampu memahami peluang kejadian saling lepas dengan penuh rasa ingin tahu. Nanti pembelajaran kita akan menggunakan diskusi seperti sebelum-sebelumnya ya. Siap untuk belajar? Siap. Oke. Siap. Nah, sebelum pembelajaran kita lanjutkan, silakan disediakan handphonenya, disiapkan. Ada foto nih. Yang tidak punya kuota bisa minta temennya tethering. Ada foto nih. Tidak punya paketan semua. Ya Bu, gimana nih Bu? Di hotspot Ibu Rina. Oke, nanti di hotspot Ibu Rina. Semua ya. Nah, terlihat dari belakang. Nah, jadi tadi di depan, di awal sudah Bu Rina singgung sedikit kenapa kita harus mempelajari peluang. Nah, di sini sudah Bu Rina tuliskan beberapa penerapan peluang dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dalam bidang asuransi, bisa untuk perakiraan cuaca, kemudian bisa dalam bidang medis dan dalam bisnis. Di situ keterangannya bisa kalian baca lebih lanjut. Nah, selanjutnya, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Tadi sudah disebutkan Bu Rina. Nah, selanjutnya kita punya masalah. Bisa dibaca masalah di situ. Nah, di sini kita punya dua masalah. Yang pertama ada di pertanyaan yang atas, yang kedua ada di pertanyaan yang bawah. Nah, kira-kira bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan yang tertulis di depan itu? Dijir, dihitung. Oke, nanti kita ijir bersama ya. Oke. Jadi ini adalah permasalahan yang akan kita selesaikan nanti. Nah, kemudian ini manfaat peluang dalam pengelasan. Ternyata peluang itu ada pemanfaatannya di dalam pengelasan. Apa itu? Yaitu untuk analisis kualitas las. Jadi identifikasi penyebab cacat, pencegahan cacatnya bagaimana, itu bisa dihitung menggunakan peluang. Tentu saja perlu memperhatikan variabel-variabel yang saling berkaitan nanti di bidang pengelasan ya. Lalu contohnya bagaimana? Nah, silakan dibaca contohnya. Nah, ini adalah contoh kecil penerapan peluang dalam bidang pengelasan. Nah, jadi di sini diketahui bahwa ada 5% dari hasil lasan mengalami retak. Kemudian 3% dari lasan mengalami pori-pori. Nah, dianggap bahwa kejadian retak dan pori-pori pada lasan adalah saling lepas. Hitunglah peluang sebuah lasan yang dipilih secara acak. Nah, di situ bagaimana menghitung peluang mengalami saling retak atau pori-pori? Kita hitung dulu. Di sini kan kita tahu bahwa mengalami retaknya 5%. Nah, maka peluangnya untuk peluang retak itu adalah 5/100, sehingga hasilnya adalah 0,05. Sedangkan peluang mengalami pori-pori ada sebanyak 3%, sehingga peluangnya 0,03. Nah, lalu berapa peluang mengalami retak atau pori-pori? Nah, di situ tinggal ditambahkan saja 0,05 ditambah 0,03. Sehingga peluangnya adalah 0,08. Jadi peluang sebuah lasan mengalami retak atau pori-pori ini kalau dirubah dalam persen berarti akan menjadi 8%. Lalu bagaimana untuk peluang kejadian tidak retaknya atau tidak menghasilkan pori-porinya? Kita tahu bahwa peluang itu kemarin batasnya, peluang itu pasti terletak antara 0 sampai dengan 1. Kalau 0 itu namanya adalah, masih ingat apa? Kalau peluangnya sama dengan 0 berarti peluangnya bagaimana? Mustahil, betul. Sedangkan 1 itu adalah peluang yang pasti, betul. Jadi kalau 0 itu mustahil, kalau 1 itu pasti. Nah, tadi kita sudah tahu peluang rusaknya 0,08. Maka kalau kita mau mencari peluang tidak rusaknya, tinggal kurangi saja. Yang pasti kan terjadi 1. Maka tinggal kurangi saja dengan peluang retaknya atau rusaknya.
Sehingga 1 dikurangi 0,08. Jadi peluang pengelasan tidak rusak itu ada sebesar 0,92. Atau kalau dibuat dalam bentuk persentase itu akan menjadi 92%. Sampai di sini sudah punya gambaran apa yang akan kita pelajari hari ini? Sudah. Nah, sekarang kita masuk ke materi matematikanya. Nah, jadi yang sudah dibahas tadi itu adalah kejadian saling lepas. Nah, di situ ada kejadian saling lepas. Kejadian saling lepas itu apa? Nah, kalau selama ini kalian belajar kejadiannya baru 1, nah tadi kan ada 2 kejadiannya. 1 adalah retak, yang 1 pori-pori, ya kan? Berarti kan kejadiannya ada 2. Nah, kejadian 2 ini kalau digabungkan itulah yang dinamakan sebagai kejadian majemuk. Jadi kejadian majemuk itu adalah kejadian atau percobaan yang terjadi lebih dari 1 kali sehingga menghasilkan kejadian yang baru. Kemudian saling lepas itu sendiri apa? Nah, di situ sudah dijelaskan bahwa kejadian saling lepas itu adalah 2 kejadian yang tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Artinya tadi, ketika itu satunya retak, satunya menghasilkan pori-pori, itu tidak mungkin terjadi bersamaan. Pilihannya nek retak ya pasti menghasilkan pori-pori. Nah, kejadian yang seperti ini itu dinamakan kejadian yang saling lepas. Tidak mungkin terjadi bersamaan. Nah, untuk menghitung peluangnya, di situ lambangnya sudah jelas. PA gabungan B itu akan diperoleh dari peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Jadi kalau kejadiannya saling lepas, maka kedua peluang akan ditambah. Lalu bagaimana kalau kejadian itu tidak saling lepas? Artinya tidak saling lepas itu di situ juga sudah dijelaskan. Kejadian yang bisa berlangsung bersamaan. Artinya kejadian A tadi dan kejadian B tadi itu ada 1 kesamaan. Sehingga kesamaan itu yang berfungsi sebagai irisannya. Jadi dia juga bagian dari kejadian A, juga merupakan kejadian dari B. Itulah yang dinamakan kejadian saling tidak lepas. Nah, lalu bagaimana untuk menghitung peluangnya? Untuk menghitung peluangnya bisa diperoleh di sini. Peluang A ditambah peluang B dikurangi irisan kejadian yang sama tersebut. Maka akan diperoleh peluang kejadian saling tidak lepas. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah habis? Oke. Kalau tidak kita lanjut. HP-nya disediakan ya. Kemudian kita akan melihat ini dulu. Kita akan membahas mengenai kejadian majemuk. Kita mulai dari kejadian yang tidak saling lepas. Cirinya adalah mungkin terjadi sekaligus. Contoh, pada percobaan ini mengambil 1 celana dari keranjang, kata pengukuran berarti harus memiliki kedua syarat, yaitu terambil celana pendek sekaligus berwarna merah. Belum diskusi ya, tapi kan sudah, kan nanti diskusinya di-cut-cut ya. Sekaligus berwarna merah. Dari total 5 celana yang ada, sehingga peluangnya adalah 1/5. Boleh juga kita menggunakan simbol peluang K1 irisan K2 sama dengan 1/5. Contoh lain, pada percobaan Nani mengambil 1 celana dari keranjang, kata penghubung atau berarti minimal memiliki 1 syarat. Jika kita cermati secara manual, yang dimaksud adalah celana, yaitu yang terambil boleh celana pendek atau juga boleh yang berwarna merah. Sehingga peluang terambil celana pendek atau berwarna merah adalah 4/5. Ini dia rumusnya. Peluang K1 gabungan K2. Peluang terambil celana pendek yaitu 3/5. Ditambah peluang terambil celana merah yaitu 2/5. Dikurangi peluang terambil celana pendek sekaligus berwarna merah yaitu 1/5. Manual ataupun menggunakan rumus hasilnya tetap sama, 4/5. Kita lanjutkan dengan kejadian yang saling lepas. Cirinya adalah tidak mungkin terjadi sekaligus. Contoh, pada percobaan Nani mengambil 1 celana dari keranjang,
tidak ada satu ceramah yang dikategorikan panjang sekaligus pendek. Sehingga peluang terambil ceramah panjang dan pendek adalah 0 bagi 5. Contoh lain, kata perlu atau berarti minimal memenuhi satu syarat. Jika menggunakan rumus, peluang terambil celana panjang yaitu 2/5 ditambah peluang terambil celana pendek yaitu 3/5 dikurangi peluang terambil celana pendek sekaligus panjang yaitu 0. Sehingga peluang terambil celana panjang atau pendek adalah 5/5 yaitu sama dengan 1. Kita tekan dengan kejadian-kejadian yang saling bebas. Cirinya adalah tidak saling memahami. Nah, untuk saling bebas kita akan belajar di pembelajaran berikutnya ya. Untuk kejadian yang saling lepas dan tidak saling lepas tadi, ada yang mau ditanyakan? Nah, oke. Sekarang kita akan, tadi kita akan punya permasalahan ini. Nah, kita akan menyelesaikan permasalahan ini. Nah, permasalahan ini akan kita selesaikan melalui diskusi. Silakan membentuk kelompok seperti yang kemarin sudah kita sepakati ya. Nah, seperti di pertemuan sebelumnya. Silakan membentuk kelompok, satu kelompok 5 orang ya. Nah, silakan dimulai dari sekarang. Nah, dijelaskan iya nanti maju kalian harus menjelaskan ya. Nah, ditulis terus dijelaskan. Ini kejadian saling lepas, kenapa? Sebabnya apa ya? Ini saling tidak lepas, kenapa? Dijelaskannya. sing saling lepas. Itu biasa nih. Iya, berano Kalau dikurangi saling lepas. Duduk yang baik lah. Duduk yang baik. Ada pertanyaan? Sudah ya. Nanti maju biar dijelaskan ya. Jadi ya enggak toh. Misalkan kamu ke bagian nomor 1 ya berarti kamu menjelaskan nomor 1 ya. Kalau kemarin kan baru ditulis saja kan, belum dijelaskannya. Iya sampai pulang. Maju ya. Nah, yang nomor 1. Nomor 1 enggak perlu ya, karena kan sudah jelas. Langsung nomor 2. Mau kelompok nomor 2? Oke.
Ayo ditulis di depan. Ayo. Ayo kalian semangat. Oke, yang lain fokus, temannya coba diperhatikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang soal nomor 2. Karena debunya berjumlah 2, jadi ruang sampelnya adalah 36. Sampel dari mata debu yang berjumlah 4 adalah 1 tambah 3, 2 tambah 2, dan 3 tambah 1. Jadi peluang sampel dari mata debu yang berjumlah 4 adalah 3/36. Dan sampel dari mata debu yang berjumlah 7 yaitu 3 plus 4, 4 plus 3, 2 plus 5, 5 plus 2, 1 plus 6, dan 6 plus 1. Jadi peluang dari mata debu yang berjumlah 7 adalah 6/36. Jadi rumusnya adalah peluang A plus peluang B, yaitu 3/36 plus 6/36. Hasilnya adalah 9/36 dan bisa diperkecil menjadi 1/4. Karena tidak ada irisan, jadi disebut peluang saling lepas. Ya, Ada pertanyaan? ada pertanyaan? Tidak. Ada pertanyaan dari paparan kelompok 1? Tidak. Kalau tidak, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, silakan duduk. Terima kasih sudah memaparkan jawaban nomor 2. Selanjutnya, kelompok selanjutnya bisa maju. Ayo. Katanya Steven. Ayo Steven. Kalian pasti bisa, ayo.
Ayo berdua enggak apa-apa, berdua enggak apa-apa, ayo. Ya silakan yang lain diperhatikan ya. Ya wes. Ayo yang lain, ayo fokus. Coba temannya diperhatikan. Telat sedikit paling. Nah, tinta ini. Ora mungkin nek jenenge kanca ninggal. Jam 3 pulang, Bu. Iya. Dan sampel dari kartu yang bernomor ganjil A 1, 3, 5, 7, dan 9. NB sama dengan 4. PH sama dengan 5/10 dan sampel dari kartu yang bernomor prima B 2, 3, 5, dan 7. NB 4. NB sama dengan 4/10. Jadi PA gabungan B sama dengan PA ditambah BB sama dengan 10, 5/10 ditambah 4/10 dikurangi 3/10 sama dengan 6/10 dan disederhanakan dari 3/5. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada. Ada apa pertanyaannya? Rumahnya di mana? Ya, berarti nomor 2 ini peluang kejadian saling lepas atau tidak saling lepas? Tidak saling lepas, betul. Jadi tidak saling lepas karena ada yang sama di kejadian A dan kejadian B. Silakan duduk, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Sudah ya? Nah, jadi kalian sudah berhasil menyelesaikan LKPD, kita sudah berhasil menyelesaikan persoalan yang tadi sudah ditampilkan di depan. Nah, yang kelompok 1 itu adalah kejadian saling lepas, yang kelompok 2 adalah kejadian saling tidak lepas. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, kalau tidak silakan. Terima kasih kalian sudah berdiskusi dengan baik. Sudah disiplin sesuai kesepakatan kelas kita di awal ya. Berikutnya silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah, selanjutnya Reza tolong di-share, Reza yang di-share Bu Rina. Kita akan mengetes kemampuan individu kalian ya, asesmen formatif. Silakan dikerjakan kuisisnya. Reza tolong di-share di grup kelasnya. Atau kalau mau join 261 Ini kode joinnya. Silakan masuk www.quizzes.com. Bu Rina kirimkan ke Ubaid. Nah, silakan. Nah, itu sudah ada yang gabung. Di quizzes.
Oke, silakan langsung gabung. Baru satu peserta, ayo cepat. 2 peserta. Bu Rina klik mulai ya. Ya silakan yang lain gabung. Tasnya ditaruh dulu, tasnya ditaruh dulu. Oke ya, wes. Apa? Nah, jadi pemenangnya yang pertama adalah Mahfud Wahyu. Yang kedua Sarul Gunawan, yang ketiga adalah Rian Saputra. Baik, terima kasih sudah mengerjakan dengan baik. Sebentar, tasnya ditaruh dulu sebentar. Jadi terakhir, nah kita refleksi dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Baik, menyenangkan. Ada yang perlu seru? Ada yang perlu diperbaiki dari pembelajaran hari ini? Tidak. Ada satu lagi, tenang. Ada satu lagi. Ubat silakan di-share ke temannya. Nah, jadi ini adalah silakan diisi. Ini adalah refleksi kita hari ini. Jangan lupa untuk pembelajaran berikutnya kalian belajar di rumah dulu untuk peluang kejadian saling bebas dan peluang kejadian bersyarat. Semoga pembelajaran kita kali ini ada manfaatnya. Senang hari ini? Oke, Reza silakan dipimpin berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya, kalian hebat hari ini, hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triko Maria dari SMK Negeri Rengel, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tuban.
Di sini saya telah ditemani oleh Bu Rina Faridatus, guru yang sudah saya observasi, dan juga Bu Sri Wahyuni, pengajar praktik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Baik Putri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tri dan Ibu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, mohon maaf atas keterlambatan saya untuk datang dalam PI 5 ini karena ada kegiatan sekolah yang tidak bisa untuk ditinggalkan Ibu. Tetapi saya sangat senang sekali di sini disambut oleh Ibu Tri dan juga Ibu Rina yang sangat baik, saya lihatnya seperti itu Bu. Ini kegiatan ini tidak kegiatan yang apa ya Bu, artinya formal seperti itu tidak. Mari kita ngobrol bareng aja bagaimana memberikan yang terbaik bagi siswa melalui kegiatan kucing dalam supervisi akademik. Nah Ibu Tri, pada kegiatan pasca observasi ini tentunya Ibu Tri sudah memahami karena memang sudah saya sampaikan di PI sebelumnya, di mana pada PI 5 ini saya sebagai PP akan membersamai Ibu Tri melakukan kegiatan terakhir supervisi akademik yaitu pasca observasi bersama dengan rekan. Nah pada kegiatan ini Ibu nanti akan dinilai tentunya dengan format yang sama yang dulu pernah saya lakukan pada Ibu Tri. Nah pada percakapan kucing nanti dengan Ibu Rina, hal yang perlu diperhatikan oleh Ibu Tri terkait hal tersebut, yang pertama dimohon untuk nanti Ibu Tri itu menyampaikan tujuan percakapan dengan Ibu Rina itu seperti apa, itu difokuskan. Kemudian yang kedua, Ibu Tri membahas terkait dengan umpan balik, area pengembangan yang dilakukan oleh rekan sejawat. Kemudian juga Ibu Tri diharapkan untuk menyampaikan area pengembangan selanjutnya jika sudah ada observasi, kemudian juga ada kucing terkait dengan tujuan, kemudian juga dapat umpan balik oleh Bu Tri selaku sebagai observernya sendiri. Nah itu di bagian terakhir Bu Tri mohon untuk menyematkan area pengembangan selanjutnya sehingga diharapkan nanti kita bisa memberikan yang terbaik bagi siswa, tidak hanya pada stagnan pembelajaran hari ini tapi untuk selanjutnya lagi. Seperti itu Bu Tri untuk kegiatan hari nanti. Kemudian saya persilahkan Bu Tri untuk bersama rekan melakukan kegiatan pasca observasi. Sekali lagi nanti akan saya nilai. Semangat Bu Tri. Apakah Bu Tri sudah siap untuk melakukan kegiatan pasca observasi bersama dengan Ibu Rina? Sudah siap. Sudah siap. Baik Ibu Tri, semangat ya. Saya di sini sekali lagi akan menilai Bu Tri sesuai dengan format yang tadi sudah saya sampaikan. Untuk kucingnya segera dimulai. Silakan. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan jalannya proses observasi di kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Bagaimana perasaan Bu Rina terkait dengan jalannya kegiatan observasi di kelas? Alhamdulillah perasaan saya senang karena observasi berjalan dengan baik. Meskipun itu ada di jam terakhir, tapi sebagian besar anak-anak kooperatif dan semangat dalam pembelajaran. Baik, berarti anak-anak sangat kooperatif dalam proses pembelajaran tersebut ya. Bisa diceritakan kembali tujuan Bu Rina dalam proses pembelajaran itu? Jadi pada pembelajaran observasi itu tujuannya adalah bagaimana siswa memahami peluang kejadian saling lepas dengan peluang kejadian saling tidak lepas. Nah untuk anak-anak memahami itu dengan lebih mudah, maka saya menggunakan media berupa PPT video. Kemudian untuk keaktifan anak, untuk asesmen formatifnya saya mencoba menggunakan kuisis sehingga anak-anak lebih bersemangat ketika mengerjakan soal individu. Baik, berarti Bu Rina menggunakan media PPT berupa video ya. Kemudian untuk area pengembangan, apakah area pengembangan itu sudah Bu Rina lakukan di kelas? Kemudian apakah ada lagi area pengembangan yang ingin dicapai di proses pembelajaran selanjutnya? Kemarin area pengembangan yang ingin dicapai adalah karakter disiplin positif ya. Jadi bagaimana anak-anak itu bisa menyadari kesepakatan kelas yang sudah dibuat di awal. Kemudian yang ingin dilakukan selanjutnya adalah anak-anak itu lebih aktif dalam pembelajaran matematika. Itu yang ingin dicapai. Khususnya kolaborasi anak-anak ketika diskusi dan bagaimana anak-anak itu berani mengungkapkan idenya. Jadi
critical thinkingnya anak-anak itu bisa muncul untuk di pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Oke, baik. Dan ini memang sesuai dengan apa yang saat saya observasi di kelasnya Bu Rina. Memang anak-anak itu sudah sangat aktif dalam kegiatan berdiskusi dan juga berkolaborasi, sehingga mereka juga aktif dalam menyampaikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Kemudian Bu Rina tadi menyampaikan kalau area pengembangan ini juga akan dikembangkan kembali untuk kompetensi kolaborasi di proses pembelajaran berikutnya. Kemudian rencana Bu Rina terkait dengan meningkatkan kolaborasi siswa tersebut, apa saja rencananya Bu Rina? Rencananya jadi kolaborasi antar peserta didik itu akan terjalin baik kalau setiap pembelajaran itu sering, atau metode pembelajaran PBL misalkan itu sering dilakukan. Jadi kalau anak-anak sering melakukan PBL setiap pertemuan, anak-anak akan terbiasa untuk berdiskusi, sehingga ketika diskusi itu lama-lama tidak menjadi kaku. Dan anak-anak itu mungkin lebih berani mengungkapkan ide-idenya dan pemikiran mereka. Juga antara satu peserta didik dengan peserta didik lainnya itu akhirnya tidak saling bergantung. Jadi mereka akan saling menguntungkan sehingga tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Baik, hal itu selaras dengan apa yang saya observasi saat Bu Rina di kelas. Itu memang Bu Rina pada saat itu juga menggunakan model pembelajaran problem based learning ya, yang menggunakan diskusi kemudian dan menyampaikan hasil diskusi mereka. Baik, Bu Rina, terima kasih. Demikianlah percakapan pasca observasi kita hari ini, dan semoga rencana yang Bu Rina rencanakan itu bisa berdampak positif dan bisa dilaksanakan pada proses pembelajaran berikutnya. Amin. Untuk kemudian saya akan berikan kesempatan kepada Bu Sri Wahyuni untuk memberikan umpan balik terhadap kami. Bu Yuni, saya sudah melaksanakan percakapan pasca observasi bersama dengan Bu Rina, dan di sini saya kembalikan ke Bu Yuni untuk memberikan umpan balik kepada kami. Baik, terima kasih, luar biasa sekali Ibu. Di sini saya dapat melihat bahwa Bu Tri sebagai coach dan juga Bu Rina sebagai kuci ini saling melengkapi gitu. Ada chemistry sekali, di mana Bu Tri itu bisa membimbing, mengarahkan Bu Rina untuk menjawab atau menggali segala apa yang akan dikucingkan pada pasca observasi ini. Kemudian juga saya lihat sekali Bu Tri juga pandai untuk mengidentifikasi bagaimana membuat pertanyaan berbobot sehingga Bu Rina itu mau menyampaikan area pengembangan selanjutnya. Saya rasa untuk Bu Tri dan Bu Rina sangat luar biasa sekali. Semoga ini nanti bisa menjadi referensi bagi Bapak Ibu guru lainnya, bahwa dalam kegiatan supervisi itu tidak harus yang seperti model lama di mana antara atasan dan bawahan, tetapi di sini adalah model baru antara kemitraan, membangun suatu kemitraan antara coach dan kuci. Tidak ada atasan, tidak ada bawahan, yang ada adalah sharing untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi peserta didik. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih Bu Rina, kemudian Bu Tri, saya izin ya. Demikian percakapan pasca observasi kami bersama dengan Bu Rina selaku guru yang diobservasi di kelas, dan juga Bu Sri Wahyuni selaku pengajar praktik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.